Hai, jumpa lagi dengan saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Kali ini kita akan membahas mengenai wind-chill effect atau efek pendinginan akibat karena adanya angin di dalam closed house. Jadi teman-teman, ilmu pengetahuan tentang wind-chill effect itu ada gandengannya dengan namanya suhu efektif, ada gandengannya dengan heat index. Jadi kalau teman-teman memahami wind-chill effect, mesti memahami heat index dan memahami suhu efektif yang dulu pernah saya sampaikan melalui YouTube sebelumnya. Nah, kalau teman-teman membuka di YouTube saya di 3M Tesla ini, nah ini teman-teman, maka saya besarin dikit ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini tentang heat index. Nah, ini nanti saya kasihkan linknya ya. Lalu kemudian suhu efektif. Nah, ini juga pernah saya sampaikan, nanti juga saya sampaikan linknya. Nah, kalau kita ingin memahami wind-chill effect, maka kita perlu memahami tentang apa yang terjadi jika ayam itu makan suatu makanan ya. Dalam penelitian bahwa ada ayam dengan makan 180 gram per hari, maka ia akan menghasilkan 60 British Thermal Unit per jam untuk dikeluarkan. Nah, penelitian ini teman-teman berasal dari ayam dengan bobot 2,3 kg. Nah, 60 British Thermal Unit dari energi ayam yang harus dikeluarkan adalah 56% harus melalui mulutnya atau pernapasannya. Yang kedua adalah 44%-nya itu melalui udara di sekitarnya. Jadi ayam itu akan mengeluarkan energi melalui pernapasannya dan melalui udara sekitar. Kemudian kalau 60 British Thermal Unit tadi dikalikan dengan jumlah ayam di dalam kandang yang ditutup, dalam hal ini adalah closed house, maka panas di dalam kandang itu sejatinya 80% dipengaruhi oleh ayamnya, yaitu panas yang berasal dari ayam akibat adanya metabolisme dari sejumlah pakan yang ia makan. 9%-nya itu berasal dari atapnya. Lalu kemudian 2% panas itu berasal dari kanan kiri atau side wall-nya. Nah, tentu panas tadi, multiplikasi panas yang berasal dari ayamnya ini bisa dibuang menggunakan angin atau udara, pergerakan udara. Nah, jadi di dalam kandang yang tertutup tadi harus ada upaya untuk mengeluarkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan udara atau pergerakan udara. Lalu kita bisa memperhatikan dari data ini bahwa ayam itu suhunya yang sudah 28 hari ke atas ya, itu adalah 40,58 derajat Celcius sampai dengan umur 84 ini 41,84 derajat Celcius teman-teman. Jadi kita tahu bahwa suhu normal ayam itu ya antara 40,58 sampai 41,84. Kalau manusia kan di bawah 37 ya, antara 36 sampai 36,5. Nanti dicek di beberapa informasi ada kok ya. Kalau suhu tubuh ayam itu lebih tinggi dengan suhu tubuh manusia. Nah, lalu kemudian ada ahli untuk mencoba mengamati masalah ini. Bagaimana kalau ayam dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup? Apa yang terjadi jika pada suhu 30 derajat Celcius ayam diletakkan di dalam kandang? Dewasa ini ya, dewasa. Lalu suhu tubuhnya itu pada jam awal penelitian itu adalah 41,5.
kita lihat di sini kan. Nah, 41,5. Jam pertama setelah tidak ada angin, tidak ada pergerakan udara sama sekali pada suhu yang sama, suhu tubuh itu meningkat teman-teman menjadi 42. Lalu jam kedua meningkat di atas 42,5 teman-teman, bahkan mendekati 43 jam kedua. Lalu seterusnya jam ketiga setelah tidak ada angin itu meningkat hampir di atas 43,5 ya, mendekati itu. Yang jelas dia di atas 43. Lalu kemudian diberikanlah kecepatan angin tertentu yaitu 2 meter per second pada suhu yang sama nih, 30 derajat Celcius. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata suhu tubuh ayam itu menurun dengan drastis, yaitu dari 43,25 menjadi jam pertama 42,25, turun drastis. Jam kedua setelah pemberian kecepatan angin tadi, suhu tubuhnya turun lagi menjadi 41,75, mendekat dalam keadaan yang normal, 2 jam ya. Nah, pengetahuan ini memberikan arti bahwa ternyata pergerakan angin di dalam kandang itu memberikan efek dingin. Nah, yang diberikan istilah menjadi wind chill effect tadi, teman-teman. Nah, kalau kita baca dalam penelitian tertentu bahwasanya wind chill effect antara ayam tua dan ayam muda itu beda, teman-teman. Ya, jelas karena satunya punya bulu yang lengkap, satunya sudah lengkap. Nah, saya sudah mencantumkan di blog saya yang terdahulu ya teman-teman, tentang wind chill effect. Nah, ini teman-teman kalau pengen tahu blog saya ya teman-teman kalau pengen tahu blog saya, tulis saja ilmu pengetahuan ayam praktis ya. Nanti tulis saja, saya supaya jelas nanti ya, ilmu peternakan ayam praktis. Nah, ini sudah pernah saya ketik jadi lebih mudah saya teman-teman. Nah, masuk ke ini blognya, ini ilmu peternakan, tapi yang ayam praktis ya, paling gampang di sinilah ya, ilmu peternakan ayam praktis. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini. Ini kan tahun 2012 ya saya bikinnya, lama sekali ya. Nah, masuk aja ke sini ya, ilmu peternakan ini. Klik sini. Nah, teman-teman akan masuk ke situasi ini. Nah, karena saya buat tahun 2015, perhatikan tahun 2015 bulan Mei kalau nggak salah ya. Bulan Mei, bagaimana mengoperasikan close house ini teman-teman. Nah, ini kemudian masuk ke yang tadi, ke ini wind chill effect ya. Ini saya ajarkan semua ini. Kalau teman-teman mau tahu ya di sini. Nah, perhatikan di sini bahwa apabila kecepatan angin 350 feet per menit atau 1,78 meter per second, jika ayam itu muda 4-7 ya, ini saya rangkum aja ya supaya mudah, maka ayam ini akan merasa 5 derajat minus. Misalnya 30 derajat tadi ya suhu lingkungannya, berarti 30 dikurangi 5, maka ayam berarti merasakan 25 derajat kalau ayam muda nih. Kalau ayam dewasa dikurangi 3 teman-teman, jadi dia akan 30 minus 3, jadi 27 gitu ceritanya. Nah, kalau misalnya 1 meter per 1,02 meter per second atau 200 feet per menit, maka ayam yang muda itu akan minus 3,6. Berarti kalau 30 derajat dikurangi 3,6 berarti adalah 26,4 derajat Celcius. Itu yang dirasakan oleh si ayam. Jadi wind chill effect itu caranya menghitung adalah dengan mengurangi efeknya. Itu teman-teman ya, mudah dimengerti ya, semoga paham. Jadi ilmu ini tidak
bisa berdiri sendiri hanya Winchell effect, tapi ilmu ini akan ada hubungannya dengan heat index dan ada hubungannya dengan suhu efektif ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.